Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nikutu Ayu Junita Sari. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak manusia. Ini masih materi IPA untuk kelas 8. Oke. Ketika kita ngomongin sistem gerak manusia, yang kita akan pelajari pertama yaitu tentang rangka. Rangka ini adalah susunan tulang-tulang yang saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat membentuk tubuh. Kalian bisa ibaratkan tenda untuk kemah. Jadi ada kerangka di dalamnya, itulah sistem rangka. Jadi rangka yang akan menopang tubuh. Di sana kita dapat menentukan fungsi rangka sebagai berikut. Yang pertama itu adalah memberikan bentuk pada tubuh atau menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ di dalam. Misalnya, rangka tengkorak untuk melindungi otak yang ada di dalamnya. Kemudian ada namanya tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru yang ada di dalamnya. Kemudian sebagai tempat menempelnya otot. Jadi di rangka itu terdapat otot yang menempel. Yang keempat, itu pada jenis tulang tertentu seperti pada tulang paha, kita di sini nama ilmiahnya kita sebut sebagai femur, sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Itu hanya pada jenis tulang tertentu saja. Oke, ini adalah gambar sistem rangka manusia. Anak-anak bisa perhatikan dari atas sampai di bawah. Tulang tengkorak, kemudian ada tulang selangka, tulang lengan kita sebut sebagai humerus, kemudian ada tulang rusuk, ada tulang dada, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang paha, dan lainnya. Jadi anak-anak bisa perhatikan tulang ini dari atas sampai ke bawah, dari kepala sampai di kaki. Anak-anak perhatikan, kemudian anak-anak coba untuk menyebutkan tulang tersebut sekaligus menunjuk di mana sih letaknya. Oke, silahkan anak-anak coba di rumah. Ini Ibu sudah berikan sistem rangkanya. Setelah itu kita lanjut ke struktur tulang. Oke, ini Ibu berikan gambar struktur tulang manusia. Jadi anak-anak bisa perhatikan di sana ada namanya tulang spons, kemudian ada namanya tulang kompak, ada pembuluh darah, ada sumsum tulang, dan ada periosteum. Oke, setiap struktur itu pasti ada fungsinya ya. Kenapa bentuknya seperti itu? Kenapa strukturnya seperti itu? Ya. Yang pertama, di sini ada namanya lekukan, dan ada tonjolan di atas di bawah juga. Nah, ini fungsinya sebagai tempat melekatnya otot. Kemudian ada lubang di sini. Ini lubang. Ini sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Kemudian ada namanya periosteum. Oke, ini periosteum. Ini lapisan paling luar tulang. Itu terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi nanti untuk membawa zat-zat atau makanan ke dalam tulang. Kemudian ada namanya tulang kompak. Nah, di tengahnya ini, di tengah periosteum ada namanya tulang kompak, atau kita sebut dia sebagai tulang keras. Ini dia mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur serta fosfor dan serabut elastis. Nah, zat kapur dan fosfor ini yang nantinya membuat tulang menjadi kuat. Sedangkan serabut-serabut elastis itu membuat tulang tetap kuat dan tidak mudah rapuh atau patah. Kita masih di struktur tulang. Ya. Kemudian ada namanya tulang spons. Ini tulang sponsnya mengandung banyak ruang. Di dalamnya mengandung banyak ruang sehingga membuat tulang menjadi ringan, tidak full. Kemudian ada sumsum merah. Di dalam tulang ini terdapat sumsum. Ini tergantung jenis tulangnya nanti. Sumsum merah itu menghasilkan sel-sel darah merah. Sel-sel darah putih juga dihasilkan di sini, namun dalam jumlah yang sedikit. Nah, sebagian sumsum kuning atau sumsum putih itu berisi lemak. Jadi nanti sel-sel darah putih juga dipengaruhi warnanya oleh hal tersebut. Kemudian di ujung tulang
ujung tulang ini ditutupi dengan tulang rawan atau kartilago namanya. Ya, macam-macam tulang pada sistem rangka atau jenis-jenis tulang kita sebutkan di sini. Oke, yang pertama ada namanya tulang panjang. Contohnya adalah tulang lengan atau humerus. Anda bisa perhatikan di sini, ini tulangnya berbentuk panjang seperti pipa. Di dalamnya ada rongga. Jadi ini kita sebut sebagai tulang panjang. Contoh lain tulang panjang juga ada di tulang paha ya. Kemudian ada namanya tulang pipih. Contohnya adalah tulang dada ini. Bentuknya pipih, tidak ada rongga di dalamnya. Kemudian ada namanya tulang pendek di ruas jari. Oke, di sini. Ada di ruas jari, ada di jari tangan atau jari kaki. Jadi tulangnya pendek-pendek menyatu. Kemudian ada namanya jenis tulang yang tidak beraturan. Ini. Tulangnya tidak beraturan, contohnya adalah tulang punggung. Tulang punggung ini adalah salah satu dari tulang punggung atau kita sebut dia sebagai vertebra. Kita lanjutkan ke perkembangan tulang. Nah, ini adalah gambar proses osifikasi tulang. Apa sih itu proses osifikasi gitu ya? Proses osifikasi itu adalah proses penulangan, yaitu proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang. Ini adalah proses osifikasi dari tulang rawan akhirnya menjadi tulang yang asli atau tulang seutuhnya. Oke. Prosesnya itu dimulai ketika tulang rawan ini terisi oleh osteoblas. Osteoblas itu adalah sel-sel pembentuk tulang. Anda bisa perhatikan di gambar, ini adalah tulang rawan atau tulang muda. Kemudian mulai tumbuh sel-sel pembentuk tulang. Ini sudah mulai daerah awal penulangan. Proses osteoblasnya proses osifikasinya sudah dimulai dari osteoblas. Kemudian dari sel-sel pembentuk tulang itu membentuk osteosit. Osteosit itu adalah sel-sel tulang. Sudah mulai tumbuh juga di sini. Dari osteosit itu kemudian membentuk jaringan tulang. Setelah membentuk jaringan tulang di sini mulai tumbuh atau terisi dengan pembuluh darah. Nah, setelah terisi pembuluh darah, mulailah tumbuh tulang kompak dan tulang spons yang akhirnya melindungi tulang seutuhnya dan jadilah tulang sejati atau tulang yang jadi. Oke, sekian yang dapat Ibu jelaskan hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan sekian. Terima kasih.